Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah penuh dengan rintangan. Beliau kala itu sampai bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Diceritakan dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad volume 1 Susunan Munawwar Khalil, banyak tantangan yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdakwah di Makkah. Kaum kafir Quraisy tak segan mengusir umat Islam dari kota tersebut dengan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah pikiran. Dalam buku kisah teladan dan inspiratif 25 Nabi dan Rasul oleh Anita Asyari dan kawan-kawan, dikisahkan bahwa suatu ketika kondisi di Makkah dirasa sudah tidak aman bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Mulanya beliau berangkat secara diam-diam ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan ini beliau bersembunyi di dalam Gua Thur dari kejaran kaum kafir Quraisy, dan atas izin Allah muncul laba-laba dan burung merpati di gua tersebut. Ribuan laba-laba secara tiba-tiba membuat sarang di muka Gua Thur. Begitu pula dengan burung merpati liar yang bersarang dan bertelur di gua tersebut. Kondisi Gua Thur yang seperti itu menyebabkan kafir Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengurungkan niat untuk masuk ke Gua Thur. Meski jejak kaki sang Rasul dan sahabatnya berhenti di depan gua tersebut, mereka beranggapan jika keduanya berada di dalam, seharusnya sarang laba-laba hancur dan telur-telur merpati pecah. Salah seorang kafir Quraisy berkata, "Kita perlu mencoba masuk bersama-sama. Coba, marilah." Seorang bernama Umayyah bin Khalaf membalas, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentu sarang laba-laba itu telah luluh, bukan? Ya, kalau di dalam gua itu tidak ada binatang liar dan buas atau ular berbisa. Kalau ada, tentu akan mencelakakan kamu, bukan?" Mendengar itu, kaum kafir Quraisy mengurungkan niat untuk masuk ke Gua Thur. Abu Bakar lalu mengangkat kepalanya ke atas gua dan berkata, "Oh, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera mereka melihat kita ada di sini, bukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau, tapi sesungguhnya Allah bersama kita. Selamanya Ia akan melindungi kita. Adapun jika mereka nanti masuk ke dalam gua ini dengan jalan melalui pintu gua itu, nanti kita melepaskan diri melalui ini." Nabi menunjukkan jarinya ke sebelah belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40, "Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Abu Bakar menoleh ke belakang, terlihat pintu lebar di belakang gua yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Padahal sebelumnya gua itu tidak berpintu. Wallahu a'lam bishawab.